Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih ya, kali ini saya mau react video pembahasan tentang ini guys. Banyak tentara asing dari Amerika, Eropa hingga Asia datang ke Indonesia untuk belajar langsung cara latihan TNI. Nah itu dia, Indonesia kasih paham dunia ya cara latihan TNI jadi contoh banyak negara nih guys. Nah jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Sebuah latihan militer di mana prajurit tidak hanya diuji fisik, tetapi keberanian mental di titik terdalam manusia. Latihan yang membuat sebagian tentara asing tidak percaya bahwa manusia bisa melaluinya, dan banyak yang kalah dalam hal fisik jika diadu dengan tentara kita Indonesia. Latihan di tengah hutan rimbun, peluru tajam ditembakkan dari jarak aman ke arah tanah, melesat melewati udara di dekat kepala para prajurit, bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengajarkan mereka arti tenang dalam ancaman. 1 detik saja mental jatuh, panik muncul, dan tugas lapangan nyata bisa menjadi tragedi. Para pelatih tidak mengajarkan keberanian dengan teriakan atau kekasaran, mereka mengajarkan mengendalikan rasa takut. Prajurit belajar berbaring rendah, bergerak perlahan, dan mengingat satu hal penting, ketika tekanan datang, pikiran harus tetap jernih. Subscribe dan banggalah menjadi bagian dari Indonesia. Kami akan mengupas bagaimana reaksi dunia terhadap Indonesia, mengekspos setiap fakta menarik, dan menyimpulkan makna besar di balik sorotan global itu. Jadi subscribe dan terus bangga menjadi bagian dari kekuatan bangsa Indonesia. Di banyak negara, latihan semacam ini sudah dihentikan atau dianggap terlalu berbahaya. Tetapi, bagi TNI, latihan ini bukan soal pamer keberanian, melainkan persiapan nyata menghadapi medan perang, penyelamatan sandera, hingga operasi kemanusiaan di wilayah konflik. Dan itu baru permulaan. Ketika masuk pelatihan komando di lingkungan ekstrim, para prajurit dihadapkan pada ujian bertahan hidup. Bukan di pangkalan, bukan di ruang ber-AC, tetapi di alam liar, tempat di mana atau kamu beradaptasi, atau kamu kalah. Disinilah salah satu ritual terkenal dunia terjadi, meminum darah ular. Bukan karena budaya mistis, bukan karena ingin terlihat brutal, tapi karena inilah ilmu bertahan hidup di hutan sungguhan. Di saat tanpa logistik, tanpa air bersih, tanaman beracun di mana-mana, dan hewan liar di sekeliling, prajurit harus tahu bagaimana mengisi energi, bagaimana bertahan dari dehidrasi, dan bagaimana bertahan hidup sampai evakuasi datang. Instruktur akan menjelaskan bagaimana memilih ular yang aman, bagaimana menghindari bisa, dan bagaimana mengambil cairan tubuhnya sebagai sumber air serta elektrolit. Bukan barbar, ini sains survival. Namun ada momen yang selalu jadi pembicaraan. Momen ketika tentara dari negara-negara dunia Amerika, Jepang, Korea, Eropa ikut latihan bersama TNI. Mereka datang dengan penuh rasa percaya diri. Seragam taktis, sepatu premium, alat survival modern. Tetapi ketika memasuki hutan, ketika tak ada teknologi, ketika yang tersisa hanya manusia dan alam, tiba-tiba semua level militer menjadi sama. TNI mengajarkan kepada tentara dunia bagaimana cara prajurit berlatih yang sebenarnya. Ada yang gemetar saat peluru tiruan melewati kepala, ada yang berhenti saat harus merayap di tanah rawa, dan sebagian dari mereka menolak ketika ditawari survival ekstrem seperti darah ular. Dan pada saat itulah mereka sadar, TNI bukan sekadar kuat, TNI adalah sekolah mental. Banyak dari mereka pulang, memberitahu rekan-rekannya, menyampaikan pada pusat pendidikan militer mereka, Indonesia berlatih di level yang berbeda, dan sebagian lain diam, bukan karena malu,
tapi karena mereka baru memahami sesuatu yang menakutkan. Kekuatan seorang prajurit tidak diukur dari senjatanya, tetapi dari ketahanan mentalnya. Dan TNI punya itu. Ketika negara lain fokus membangun tentara melalui teknologi, TNI lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat. TNI bukan hasil penunjukan elit militer, tetapi dilahirkan dari rakyat yang berjuang melawan penjajahan. Karena itu, sejak awal latihan TNI bukan hanya soal fisik dan taktik, tetapi soal identitas tentara yang lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat. Itulah prinsip sederhana tapi kuat. Tentara bukan mesin, tentara adalah manusia yang melindungi manusia. Nilai ini membentuk kultur latihan TNI sejak hari pertama seorang calon prajurit masuk pendidikan. Di banyak militer dunia, pendidikan awal hanya fokus fisik, lari, push-up, senjata, dan disiplin. Di TNI ada hal yang berbeda, pendidikan karakter. Calon prajurit dibentuk dengan 3 fondasi. 1. Kesetiaan kepada negara dan rakyat. Mereka diajarkan bahwa tugas militer bukan pamer kekuatan, tetapi menjaga kehidupan masyarakat. 2. Disiplin tanpa kompromi. Bukan sekedar hukuman fisik, tapi disiplin moral. Prajurit diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. 3. Bertahan dalam tekanan mental. Latihan seperti tidur minim, kondisi alam berat, dan ujian keberanian dilakukan dengan pendekatan bertahap, memastikan keselamatan tanpa kekerasan berlebihan. Metode ini membuat TNI memiliki tingkat daya tahan mental yang tinggi. Bukan mental berani mati, tapi mental berani hidup untuk melindungi. Latihan fisik TNI terkenal berat, bukan karena ingin menyiksa, tapi karena membentuk tubuh yang bekerja bersama jiwa. Salah satu contohnya adalah pendidikan komando, yang melewati medan sungai, hutan, rawa, dan gunung. Prajurit tidak hanya diuji kekuatan otot, tetapi kemampuan adaptasi di alam yang nyata. Ada latihan renang taktis, di mana prajurit bergerak dalam air, sambil membawa perlengkapan, menguji stamina sekaligus kerja sama tim. Karena di medan nyata, tentara tidak hanya berlari di aspal, tetapi berjalan di lumpur, rawa, dan bebatuan. Prajurit juga dilatih merayap, memanjat, hingga melewati rintangan darurat menggunakan tali. Semua latihan ini menanamkan pesan kuat. Tubuh bisa lelah, tapi tujuan tidak boleh berhenti. Inilah bagian yang membuat negara lain terkejut. TNI dilatih untuk membantu masyarakat. Di negara lain, latihan militer hanya fokus perang. Di TNI, latihan bencana, evakuasi, logistik, dan kegiatan sosial dijadikan standar pendidikan. Contoh sederhana, ketika banjir, prajurit dilatih membuka akses jalan, mengevakuasi korban, membagikan makanan, hingga mendirikan dapur umum. Mengapa? Karena tugas tentara Indonesia bukan hanya bertempur, tapi mengangkat rakyat ketika rakyat jatuh. Dan dari sinilah muncul keunikan TNI. Prajurit bukan sekadar simbol kekuatan fisik, mereka simbol empati, kebersamaan, dan gotong royong. Tidak heran, banyak perwira luar negeri mengagumi bagaimana TNI mampu diterima masyarakat tanpa jarak. Latihan TNI tidak hanya membentuk individu kuat, tetapi pasukan yang bergerak seperti satu tubuh. Latihan patroli, penyergapan, serta simulasi medan urban selalu dilakukan dalam formasi yang saling melindungi. Tujuannya jelas, satu prajurit tidak pernah ditinggalkan. Inilah alasan mengapa operasi militer dan misi kemanusiaan Indonesia sering berjalan efektif. Prajurit mengerti peran masing-masing, tanpa perlu membuktikan siapa paling kuat. Ketika tentara asing melihat latihan TNI, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bukan hanya latihan fisik yang berat, tapi fondasi spiritual, moral, dan kemanusiaan. Itulah dia video pembahasan tentang ini guys. TNI bukan tentara biasa nih. Indonesia kasih paham ya dunia cara latihan TNI jadi contoh banyak negara nih. Nah, tidak heran lah yang banyak negara-negara yang mengagumi militernya TNI Indonesia nih. Benar-benar luar biasa nih guys. So sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.